Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, amin. Selamat siang untuk teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu ya, mobil saudara kita dari Mandau. Untuk trouble-nya ini pada engine-nya. Keterangan dari supirnya, untuk mesin mobil ini sulit sekali dihidupkan. Ya terkadang tidak mau hidup sama sekali. Ini kalau mau menghidupkan ya terkadang itu harus disogok dari belakang pumpnya ataupun bagian depannya ditarik begitu. Kalau tidak disogok ataupun tidak ditarik tidak bisa hidup. Sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini. Dengan cara apapun saya ucapkan banyak terima kasih. Oke bosku, kita coba dulu kenternya. Ya ini kita kerja di luar ya, tidak di bengkel. Ini di pinggir jalan, di pinggir paret seperti ini. Untuk kabinnya sudah kita naikkan. Kita coba starter dulu. Oleh starter deh. Lagi. Coba kita gas. Yuk. Lagi. Terus. Oke. Sudah sama-sama kita coba ya. Kita starter berkali-kali, digas mentok, digas tinggi juga tidak mau hidup. Lalu di sini ada trouble juga ya. Kalau di starter itu ini cuk matinya terkadang narik begitu. Ya menurut saya dikarenakan kunci kontaknya sudah rusak ya, itu sudah dipindah di tengah, jadi nanti kita cek juga. Oke, kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan ya, buat teman-teman bisa ikuti cara kita ya. Ya mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua jika membutuhkan begitu ya. Berhubung tidak mau hidup ya terpaksa kita servis bagian mesinnya, contohnya celak klepnya ya, ini kita cek dan sekalian kita setel. Lalu untuk pumpnya ya seperti biasa teman-teman, kita buka ya, khususnya pada plunyernya ya. Kalau seperti ini menurut saya ada keausan pada plunyernya. Kok bisa aus begitu ya? Tentunya dikarenakan mobil ini jalan ya. Menurut saya sudah waktunya. Kalau misalkan baru diservis pumpnya tidak lama sudah sulit hidupnya ya, bisa juga dikarenakan telat penggantian filter solar dan lain-lain begitu. Kalau begini langsung kita lanjut, kita buka tutup klepnya, kita setel ya untuk celak klepnya. Lalu seperti biasa kita buka intake-nya dan kita lepas untuk plunyernya, kita buka dan nanti kita lihat apa saja yang masalah. Semangat terus bos, kita lanjut dulu. Agak lumayan lor. Kita lanjut untuk kenternya bosku ya. Ini kita kerjakan malam hari lagi ya. Wah agak lumayan lor, setiap malam kita lembur ya. Di sini untuk mesinnya sudah kita cuci, kita bersihkan ala kadarnya dan kita semprot. Lalu tutup klepnya ini sudah kita buka, kita cuci. Kalau untuk klepnya belum kita setel. Nah di sini intake-nya sudah kita buka, selang nozzle-nya kita mau membuka keempat plunyernya. Oke bosku, saya buka dulu ya. Berhubung sudah malam, jika ada yang kurang tutorial ini ya mohon dimaafkan. Oke bosku,
dalam. Nanti kita semprot. Oke, di sini untuk selongsongnya ya, bagian atas sudah terbuka seperti ini bentuknya teman-teman ya. Ya, kita usahakan pasir-pasirnya ini jangan sampai masuk. Kita lapis pelan-pelan dulu pakai tisu, lalu kita bisa cuci dan kita semprot. Tadi yang satu buah itu ada gumpalan pasir ya, itu kita usahakan harus keluar. Kita lanjut dulu. Di sini untuk keempat plunjernya sudah kita buka teman-teman, kita lepas ya. Ya seperti ini kondisinya, ini sudah kita cuci ala kadarnya. Lalu di sini kita lihat as plunjernya. Nah seperti ini teman-teman, nggak kelihatan ya. Nah ini bisa dilihat, ini sudah sangat kasar sekali. Jadi menurut saya teman-teman, inilah penyebabnya mesin mobil Canter ini sulit sekali dihidupkan, bahkan tidak mau hidup begitu. Lalu di sini untuk spare partnya atau plunjernya sudah kita beli teman-teman, sudah kita siapkan ya. Ini barusan nyampe ini travelnya, tadi diantar seperti ini. Ya ini memang tidak yang asli ya, tidak yang ori, sama persis dengan yang lalu yang kita pasang. Ini keempat plunjernya, lalu ring-ringnya. Ini ringnya, o-ringnya, ini sudah lengkap semua. Lanjut kita pasang o-ringnya, o-ring plunjernya ke dudukannya. Ya berhubung sudah malam ya, ini kita lanjut dulu, saya pasang dulu dan nanti kita coba lihatkan cara pemasangannya. Di sini untuk keempat plunjernya sudah kita buka dari bungkusnya dan kita cuci. Lalu kita pasang untuk o-ringnya atau karetnya ini teman-teman. Ya pastikan ke delap semuanya ya, kita ganti. Lalu untuk o-ring holdernya ini sudah kita ganti juga, dan ringnya nanti kita pilih. Setelah begini sudah bersih ya, lanjut kita pasang satu persatu. Saat pemasangan diusahakan teman-teman ya, ya mudah-mudahan info sedikit ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastikan di saat kita pemasangan jangan berpindah tempat, begitu kita tandai supaya tidak berpindah. Oke, kita pasang dulu. Di sini untuk pumpnya sudah kita bersihkan ya, lumayan teman-teman ya. Ya pasir-pasirnya sudah hilang. Lanjut kita olesi dengan grease ataupun oli dan kita pasang. Kita cabut satu persatu, kita tandai ya, 1, 2, 3, 4 ya, supaya tidak berpindah tempat. Nanti kalau berpindah ya takutnya nanti pompanya ya kurang bagus. Untuk angkanya ini kita arahkan ke luar ya, intinya keempat-empatnya sama. Setelah masuk kita perhatikan lagi
bagian pangkalnya itu masuk atau belum. Kalau misalkan belum, nanti bisa menyebabkan pecah ataupun jim ya dari asbunjernya. Nah ini pastikan dicabut, tidak mau, tidak bisa. Untuk kita pasang untuk penggeraknya atau cong-congnya kita masukkan ya, bisa berhati-hati teman-teman. Ya, terkadang kita masukkan selongsong ini agak sulit, masalahnya harus pas. Oke, seperti ini ya, harus masuk. Bagian ujung sini asreknya bisa juga ditahan pakai tang bais atau sejenisnya begitu. Kalau kita sudah terbiasa dipegang. Oke, di sini keempat-empatnya sudah masuk seperti ini. Setelah begini kita tes lagi, kita cabut asbonjernya pakai tang. Ya siapa tahu ada yang lepas. Nah begini, ini sudah ngunci. Kalau misalkan dicabut ikut, ya berarti belum pas. Kita ulang lagi. Oke, setelah begini kita lanjut, kita pasang untuk selongsongnya ya. Olinya mana nih? Kita beri pelumas, kita kasih oli. Ya buat teman-teman kalau yang belum terbiasa ya, sebaiknya dibuka pumpnya segelondongan, lalu diantar ke bengkel kalibrasi khusus injeksi. Ya kalau kita hitung-hitungan teman-teman ya, kita analisa kerusakan pada plunyer ini menandakan bahwa keseluruhannya itu bagian dalam itu sudah ada kausan. Satu contoh, kedua bearing noken asnya ya, asnya itu pasti sudah ada kausan. Kalau misalkan kita colok seperti ini, topnya atau posisi tinggi saat plunyer naik ya, asnya itu pasti rendah, tidak full begitu. Itu juga bisa menyebabkan performa atau kualitas hasil itu kurang bagus begitu bosku. Lalu contoh lagi bagian belakang pumpnya, governornya, holdernya, governornya, lalu dampernya, loncengnya, asnya, sealnya itu ada juga yang sudah aus. Jadi misalkan plunyer sudah bermasalah, itu menandakan bahwa pump ini minta di servis total. Ya biasanya kalau teman-teman yang belum paham ya, saya sarankan dibuka segelondongan, diantar ke kalibrasi begitu, disetel standar lagi supaya hasilnya bagus dan maksimal begitu bosku. Oke, kita lanjut lagi.
Ya, kenapa cara ini kita lakukan? Di sini kita terhitung membantu teman-teman ya, membantu teman kita yang belum ada biaya. Jadi kita bantu, ya semampu kita membantu. Untuk letaknya, tonggolan ini kita arahkan ke bagian dalamnya. Kita putar begini sambil kita tekan. Di sini untuk keduanya sudah terpasang, kita lanjut dulu ya. Kalau misalkan sampai selesai nanti durasinya agak panjang, kita lanjut dulu. Setelah terpasang keempat-empatnya, lanjut kita pasang ringnya, ring kuningannya atau ring valve-nya teman-teman ya. Lanjut kita pasang holdernya. Nah, seperti ini. Ini kita perhatikan harus bagus, tidak jim. Kita masukkan. Kalau misalkan jim, sebaiknya digosok ataupun diganti baru. Lalu kita pasang holdernya, pastikan spring dan ringnya, pengganjalnya ya. Ini sudah terpasang. Kita kasih oli dan kita pasang. Saya lanjut dulu bosku, saya pasang dulu ya. Pastikan untuk orinya kita ganti keempat-empatnya. Setelah kita pasang dan kita kunci untuk holdernya, setelannya di sini kita buat, kita agak dulu ya, seperti ini teman-teman. Ya pastikan keempat-empatnya kita buat sama. Kita buat sama keempat-empatnya ya untuk sementara begitu ya, kita agak seperti ini. Lalu kita kunci untuk mornya. Setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan intake-nya, selang nozzle-nya. Kalau untuk nozzle-nya juga ini belum kita buka teman-teman ya. Masalahnya keuangannya, keterangannya jangan ngepres sekali, jadi juga saya bingung begitu ya. Jadi saya juga bingung masalahnya keuangannya ngepres. Jadi ya kalau misalkan nanti hasilnya tidak bagus ya terpaksa kita buka dan kita cek nozzle-nya. Lalu untuk celah klepnya ini belum kita setel teman-teman ya. Ini mau saya lanjutkan, saya setel dulu ya. Kalau untuk ukurannya seperti biasa teman-teman, kita pakai ukuran 040 ya. Kita buat agak padat ya supaya tidak ngitik begitu. Untuk penyetelannya mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Saya lanjut dulu. Setelah kita pasang keempat holdernya, lalu kita kunci
holdernya. Lalu untuk setelannya kita agak dulu teman-teman, seperti ini ya. Lalu kita kunci keseluruhan murnya. Kalau untuk fulutnya, setelan pumpnya ini nanti kita rubah standar lagi. Setelah begini kita bisa lanjutkan pengecekan celak klepnya. Ini belum saya setel teman-teman, mau saya lanjut dulu ya. Saya setel celak klepnya dengan ukuran seperti biasa 040 agak padat supaya tidak ngitik ya. Biasanya kalau kita buat 040 itu nanti kalau bisa melaju ya, angkat gas itu ngitik begitu. Jadi kita bisa buatkan, jadi bisa kita setel agak padat sedikit begitu. Kalau untuk nozzle-nya ini belum kita buka, belum kita ganti, dan belum kita otak-atik ya. Keterangannya berhubung biaya teman-teman, jadi saya juga bingung ya. Ya nanti kita coba dulu. Kalau misalkan hasilnya tidak bagus ya terpaksa kita buka dan kita cek. Oke bosku, teman-teman semua, saya lanjut dulu. Saya setel celak klepnya, intake-nya kita pasang, selang nozzle-nya kita pasang dulu. Saya lanjut dulu bos. Kita lanjut untuk kenternya. Di sini pemasangan selangnya, intake-nya, filternya ini sudah selesai ya. Dan juga kita cek lagi filternya. Kalau misalkan sudah kotor, sebaiknya diganti. Kalau ini masih baru filternya, masalah sudah kita cek ya, yang bawah dan yang atas ini baru diganti, jadi tidak perlu kita ganti. Oke, setelah begini kita pompa, pastikan minyaknya padat saat dipompa ya. Kalau untuk setelannya ini belum kita rubah ini, nanti setelah hidup baru bisa kita setel. Oke, lanjut kita anginan, kita starter. Oke, kita naik minyak dulu. Wah sudah malam teman-teman. Buat bawahnya dikendor dulu deh, bak 10 nya deh. Bak 10 bawah. As gasnya kendori dulu. Penamat putaran. Kita kendori bak 10 nya dan kita coba starter. Di situ nggak ada 10 nya. Ya maklum sudah malam teman-teman ya. Masalah besok kita repot lagi, belum merakit mesin lagi. Itu yang dari duri, waduh gimana ya. Saya nggak enak juga sama pemiliknya. Sudah 2 bulan lebih tidak kerak-rakit mesinnya. Ya insya Allah besok bisa kita cicil ya. Oke starter deh. Lagi. Oh. Oke, untuk minyaknya sudah naik dari selang nozzle ya. Kita kunci dulu. Ya mudah-mudahan aman dan lancar. Ini kita selesaikan malam ini untuk penyetelannya. Jadi besok kita nggak terganggu lagi. Ya kalau untuk ragasannya itu belum kita setel. Ya kita heran juga teman-teman, baru dikalibrasi tapi mesinnya pincang. Oke, kita coba starter. Mari starter. Untuk mesinnya sudah hidup. Untuk awan hidupnya seperti ini teman-teman ya. Nah itu gasnya agak tinggi. Kita kendori dari bak 10 nya. Kita panasi sesaat, bisa kita lanjutkan penyetelan bonyernya.
Kita matikan, kita coba lagi. Boleh. Untuk hidupnya sudah lumayan bagus. Kita setel dulu teman-teman ya, untuk pelonjarnya ya, supaya lansarnya bagus. Masalahnya ini belum kita otak-atik ini ya, dari pemasangan. Kita setel dulu ya. Intinya untuk hidupnya sudah lumayan bagus. Kita tinggal menyetel pelunjurnya supaya guncangan mesin tidak parah. Kita lanjut dulu. Kita matikan, kita coba lagi. Starter. Untuk hidupnya sudah bagus dan juga untuk langsamnya sudah mendingan, tidak begitu parah. Kita geser punyanya di sini. Kalau untuk setelannya kita kecilkan teman-teman ya, baut bagian depan ini kita masukkan lagi, lalu yang belakang kita ulur ke belakang ya. Misalkan nanti supirnya mau nyetel ataupun tenaganya agak kurang ya, bisa dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Intinya ini kita kecilkan ya. Alhamdulillah untuk perbaikan dari kenternya ini trouble pada pumpnya ya, yang sulit hidupnya ya, terkadang tidak mau hidup sama sekali. Kalau misalkan mau menghidupkan, supirnya itu harus nyogok ataupun narik begitu. Ini sudah kita atasi. Ri, lampunya Ri, dinyalakan Ri. Alhamdulillah untuk perbaikan dari kenternya sudah selesai teman-teman ya. Ini kita lembur sampai malam ya. Masalah besok banyak lagi pekerjaan kita. Ini kita selesaikan malam ini hari. Ini kita tinggal menyuci mesinnya, kita siram pakai air sabun ya. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa yang ikhlas tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.